Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibuatkan video mengenai aplikasi diferensial dalam ilmu ekonomi. Adapun teori yang akan dibahas di sini merupakan teori yang sudah Anda pelajari di pengantar ekonomi mikro. Teori pertama yang akan kita bahas mengenai diferensial satu variabel bebas adalah mengenai teori biaya. Seperti yang sudah Anda ketahui bahwa dalam teori biaya itu terdiri dari biaya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek terdapat yang namanya dalam total biaya, terdapat yang namanya biaya tetap dengan biaya variabel. Sementara dalam teori jangka panjang di mana semua biaya merupakan biaya variabel. Kita tahu bahwa fungsi total biaya dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Artinya apa? Jika yang namanya jumlah barang yang diproduksi semakin ditambah atau dikurangi, dia akan mempengaruhi yang namanya total cost. Artinya, kalau misalnya kita buat dalam sebuah fungsi, maka yang menjadi variabel bebasnya adalah jumlah barang yang diproduksi. Yang Q ini bisa diganti dengan X, dengan variabel apapun, tapi diberi keterangan bahwa yang Q atau penggantinya nanti ini merupakan jumlah barang yang diproduksi. Jadi kalau misalnya didapatkan nanti sebuah total cost itu fungsinya dipengaruhi oleh harga, itu bukan merupakan fungsi total cost. Ketika diketahui fungsi total cost, maka kalau dilakukan turunan pertama atau diferensiasi first difference-nya, maka dia akan menjadi marginal cost. Ya, kalau misalnya kita contohkan di sini, fungsi total cost sama dengan Q kuadrat tambah 7Q tambah 23, maka kalau ingin dilakukan turunan pertama dari fungsi total cost ini, dia akan menjadi fungsi marginal cost. Sama dengan konsep yang sudah kita pelajari, dia turunkan pangkat, kurangi pangkat dengan 1, maka dia akan menjadi 2Q tambah 7. Contoh lainnya, jika diketahui fungsi TC 31 tambah 24Q kurang 5,5Q kuadrat, tambah 1/3Q pangkat 3, maka kalau ingin mencari yang namanya turunan pertamanya, turunan pertama akan menjadi fungsi marginal cost, dia menjadi 24 kurang 11Q tambah Q kuadrat. Dari dua contoh di atas ini, dia dikatakan sebagai fungsi total biaya jangka pendek, karena dia memiliki yang namanya fixed cost atau biaya tetap. Sementara pada contoh yang ketiga dalam fungsi biaya ini, TC sama dengan 100Q, maka marginal cost-nya akan menjadi 100. Fungsi yang ketiga, contoh yang ketiga ini, dia merupakan fungsi biaya jangka panjang, karena tidak ada fixed cost atau biaya tetapnya, yang ada hanya merupakan biaya variabel. Bolehkah Q ini diganti dengan X? Bisa jadi. Jika X ini merupakan jumlah barang yang diproduksi, maka fungsi total cost ini juga benar. Tetapi jika diganti dia dengan P di mana dia bukan merupakan, kalau dalam ekonomi, P itu merupakan variabel harga, maka fungsi total cost TC sama dengan 100P ini adalah salah. Kemudian kita masuk kepada aplikasi kedua mengenai teori penerimaan. Jadi kalau biaya kita katakan sebagai teori cost teori, sementara kalau teori penerimaan dia merupakan revenue teori. Sama halnya dengan teori biaya, bahwa yang namanya total revenue atau TR kita ini dipengaruhi oleh jumlah barang juga. Artinya sama, ketika yang namanya apa yang mempengaruhi TR ini naik turunnya dipengaruhi oleh jumlah barangnya, Q-nya. Sehingga ketika diketahui fungsi total revenue, maka turunan pertama dari fungsi total revenue akan menjadi fungsi marginal revenue. Sama dengan yang pertama tadi ya, kalau fungsi total cost, turunan pertamanya adalah fungsi marginal cost.
Artinya secara kesimpulan yang bisa kita dapatkan di sini, setiap fungsi total jika dilakukan turunan pertama, dia akan menjadi fungsi marginal. Itu intinya, apapun dia. Apakah total utility kalau diturunkan turunan pertama, dia akan menjadi fungsi marginal utility. Apakah dia total produk, berarti dia masih fungsi total produk, dilakukan turunan pertama, dia akan menjadi fungsi marginal produk. Nah, dan itu sudah dipelajari juga di semester 1 Ananda. Kita contohkan di sini, jika diketahui TR sama dengan 75Q kurang 4Q kuadrat, maka ketika kita lakukan turunan pertama dari fungsi total revenue ini, dia akan menjadi fungsi marginal revenue, menjadi 75 kurang 8Q. Hal yang sama pada contoh kedua, TR sama dengan 12Q kurang Q kuadrat, maka dia akan menjadi MR-nya 12 kurang 2Q. Jika dituliskan TR sama dengan 2P kurang P kuadrat, maka jika diketahui bahwa P itu merupakan harga, maka ini bukan merupakan fungsi total penerimaan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa total penerimaan, naik turun total penerimaan dipengaruhi oleh jumlah barang, bukan oleh harga. Hati-hati ya. Sehingga kita harus tahu dulu, makanya dipahami dulu teori yang dipelajari di semester 1 tersebut. Untuk yang ketiga, contoh ketiga aplikasi dari ilmu ekonomi kita adalah elastisitas harga. Sebagaimana Ananda ketahui bahwa elastisitas harga itu mengukur persentase perubahan jumlah barang akibat berubahnya harga barang. Kalau misalnya kita lihat di sini, bahwa rumus secara sederhananya ini adalah untuk elastisitas harga dQ/dP dikali dengan P per Q. Nah, inilah turunannya tersebut. Kalau misalnya diketahui fungsi dari sebuah fungsi permintaan, QD sama dengan 650 kurang 5P kurang P kuadrat, di mana diketahui bahwa P itu adalah 10, maka untuk mencari elastisitas harga permintaan barangnya, apa yang dilakukan? Carilah dahulu dQ/dP-nya di sini. dQ/dP adalah turunan dari fungsi kita ini. Nih, QD sama dengan 650 kurang 5P kurang P kuadrat. Sehingga kita dapatkan dQ/dP-nya menjadi min 5, karena kita di sini adalah konstanta, tidak lakukan turunan, yang ada variabel P-nya di sini adalah min 5P menjadi 5 karena pangkatnya 1, dikurang dengan 2P, kenapa 2P, turunkan pangkat, kurangi pangkat dengan 1. Sehingga dQ/dP-nya menjadi min 5 kurang 2P. Dari mana min 25 ini kita dapatkan? Kita tahu bahwa dQ/dP itu adalah min 5 kurang 2P, dan dalam soal dinyatakan bahwa P sama dengan 10, sehingga P ini bisa kita ganti nilainya dengan 10. Sehingga kalau misalnya kita ambil sini, min 5 kurang 2 kali 10. 2 kali 10 adalah 20, berarti min 5 kurang 20 menjadi min 25. Karena kita tahu yang namanya P ini adalah 10, untuk menemukan berapa nilai Q-nya, maka kita bisa substitusikan nilai P tersebut ke dalam persamaan permintaan kita yang 650 kurang 5P kurang P kuadrat. Sehingga kalau kita substitusikan dia 650 kurang 5 kali 10 dikurang 10 kuadrat, yang hasilnya nanti Q-nya adalah 500. Sehingga kita bisa mencari nilai elastisitas dari permintaannya, elastisitas harga permintaannya. Kita substitusikan bahwa dQ/dP-nya adalah min 25, ini dia, dan P-nya adalah 10, sementara Q-nya adalah 500, ketika kita temukan adalah min 0,2, min 0,5. Untuk elastisitas permintaan, nilainya nanti akan mengalami nilai yang negatif.
Bukan berarti bahwa nilai negatif ini menandakan dia bersifat inelastis. Nah, di semester 1 mengenai elastisitas harga, Anda sudah mempelajari bahwa sifat elastisitas harga tersebut ada yang bersifat elastis, inelastis, uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Kapan dia bersifat elastis? Ketika nilai atau koefisien elastisitasnya itu besar daripada 1. Kapan dia akan bersifat inelastis? Kebalikannya, dia akan ketika nilai koefisien elastisitasnya E-nya kecil daripada 1. Dan kapan dia akan bersifat uniter boleh, ketika nilai koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Dan elastis sempurna ketika yang namanya koefisien elastisitasnya bernilai tak terdefinisikan dianya. Kalau yang bersifat inelastis sempurna, ketika koefisien elastisitasnya bernilai sama dengan 0. Ini sudah Anda pelajari semuanya di semester 1. Sehingga apa jenis barangnya yang bersifat elastis, inelastis, dan seterusnya. Apakah elastisitas harga ini hanya pada fungsi permintaan? Untuk elastisitas harga ini hanya permintaan? Tidak. Elastisitas harga bisa untuk elastisitas harga permintaan maupun elastisitas harga penawaran. Coba baca lagi pelajarannya di semester 1. Jadi kalau misalnya kita maknakan di sini bahwa kita menemukan nilai elastisitas permintaan barangnya adalah min 0,5. Min 0,5 ini kalau misalnya kita katakan dia memang bersifat inelastis. Kenapa dia bersifat inelastis? Karena nilainya ini 0,5 kecil daripada 1. Nah, karena 0,5 kecil daripada 1. Berarti nilai koefisien kita kecil daripada 1. Terus yang makna dari min 5 ini gimana, Bu? Gini caranya. Min 5 ini, minnya ini menandakan dia bahwa fungsi kita, elastisitas kita ini adalah permintaan, sehingga karena kita tahu bahwa permintaan ketika harga naik, dalam hukum permintaan, ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Sehingga cara membaca nilai kita ini yang min 0,5 ini, secara ekonominya bahwa jika harga mengalami perubahan sebesar 1%, maka akan mengakibatkan perubahan permintaan sebesar 0,5%. Artinya koefisien yang kita dapatkan ini adalah koefisien dari perubahan permintaan dan perubahan harga sebesar 1%. Ya, karena perubahan mengalami, kalau misalnya kita ambil secara ilmu ekonominya, berarti ketika harga naik 1%, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan sebesar 0,5%. Makanya sini yang menandakan minus tersebut, ketika si harga ini naik, maka jumlah barang yang diminta mengalami penurunan. Ini dia. Berarti dia kan harganya naik, jumlah barang yang diminta turun. Berarti kan berlawanan. Inilah cara membaca minusnya tersebut untuk permintaan. Tapi apakah dalam hanya ketika 1%? Misalnya nilai 0,5 juga bisa diartikan seperti ini. Harga barang turun sebesar 10%, maka jumlah barang yang diminta mengalami peningkatan sebesar
5%. Artinya tetap kalau harganya turun dalam hukum permintaan, berarti barang yang diminta mengalami peningkatan, berarti berlawanan arah dianya. Ini yang minusnya. Ya, bukan berarti pokoknya yang kita dapatkan nilai koefisien ini adalah perubahan harga dalam 1%. Bolehkah dia 2%? Boleh. Kalau 2% berarti mengalami perubahan permintaannya sebesar 1%. Jika nanti, ini kan kita bicara mengenai elastisitas permintaan. Jika koefisien permintaannya itu, yang ini dia, elastisitasnya bersifat samalah 0,5 nanti, tapi ini merupakan contoh dari penawaran, contoh elastisitas penawaran. Nah, bagaimana cara membacanya? Tetap dia merupakan elastisitas yang bersifat inelastis. Kenapa? Karena koefisiennya kecil daripada 1. Tapi cara membacanya agak berbeda karena hukum permintaan dengan penawaran dia berbeda. Kalau kita mainkan dia penawaran, berarti ketika harga naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat sebesar 0,5%. Jelas ya, ketika kita bicara mengenai elastisitas permintaan, harga permintaan maupun yang namanya elastisitas penawaran untuk harganya, perubahan harganya, maka nilainya ini yang minusnya ini permintaan kita mutlakkan, artinya kita hilangkan minusnya, sehingga koefisiennya inilah yang kita baca untuk menentukan dia bersifat elastis, inelastis, dan seterusnya. Hal ini juga kita maknanya sini untuk permintaan, ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Kalau harganya turun, maka permintaannya naik. Kalau misalnya dalam elastisitas penawaran, kan hukumnya ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Sehingga kalau ini adalah nilai koefisien elastisitas penawarannya, maka ketika harga naik dianya, jumlah barang yang ditawarkan ikutan naik. Baru benar dia cara membacanya. Oke, tolong dipelajari lagi. Ini adalah beberapa contoh aplikasi dari yang namanya diferensial sederhana kita. Masih banyak lagi sebenarnya mengenai konsumsi. Nanti Ananda kan sudah belajar juga semester sekarang mengenai marginal propensity to consume, marginal propensity to save. Nah, itu juga merupakan aplikasi dari diferensial sederhana kita. Tolong Ananda pelajari lagi, dipahami, sehingga nanti ketika kita bertatap muka, ini tidak jelaskan lagi, kita akan bicara mengenai yang namanya meminimumkan dan memaksimumkan fungsi. Berarti kita akan lanjut kepada turunan kedua maupun turunan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.